Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi ini. Kita akan memasuki pelayanan firman, akan mendengarkan renungan, dan sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi yang Kau karuniakan, di mana Kau masih memberi kami hidup, dan Kau memberi kami kesempatan berkumpul selaku anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk bersama kami berdoa kepadamu. Bapa dalam sorga, kuduskanlah kami dan berkatilah persekutuan doa pagi ini. Bapa berfirmanlah kepada kami, dan mampukan kami mendengar firman-Mu. Mampukan kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Dan kami ditolong untuk berdoa dengan hati yang tulus, yang boleh membuat kami makin dekat satu pada yang lain, dan bersama kami makin dekat kepadamu. Bapa di sorga, inilah kami, terima kami, berfirmanlah kepada kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita pada pagi hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema peniru. Anda tahu arti peniru? Saya yakin tahu. Bahkan yakin kita semua pernah jadi peniru. Betul? Dari kecil, pada umumnya kita sudah biasa meniru. Sudah jadi peniru. Meniru apa? Meniru cara orang berpakaian, cara orang berlaga, cara orang lain makan, minum, cuci tangan, dan macam-macam tindakan lainnya. Mengapa kita meniru? Mengikuti cara-cara orang lain. Karena kita pikir bahwa yang dilakukan orang itu baik. Salahkah jadi peniru? Rasanya tidak. Tapi jadi peniru harus tahu dan sadar apa yang mau kita tiru. Pikirkan dan perhitungkan dulu sebelum kita menirunya. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, jangan meniru sekedar karena kita senang atau suka akan sesuatu yang kita lihat dan rasakan. Semua itu belum tentu baik untuk ditiru. Jadi jika mau meniru sesuatu, harus kita pikir dan pertimbangkan. Pilih yang mana yang mau kita tiru dan yang mana justru jangan kita tiru. Dengan begitu kita berusaha jadi peniru yang baik, yang bertanggung jawab. Mari kita berusaha jadi peniru yang baik berdasarkan firman Tuhan dari surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Akan saya bacakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, bacaan yang singkat, yang menarik. Dari bacaan itu, menurut pengamatan saya,
ada 3 hal yang baik untuk diperhatikan dalam kita berusaha menjadi peniru yang baik. 3 hal itu demikian. Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan meniru yang dilakukan oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang mau hidup dengan caranya sendiri. Jangan jadi peniru dengan melakukan apa saja yang dilakukan orang karena menyenangkan dan baik menurut diri kita. Yang baik dan menyenangkan menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan untuk kita tiru. Yang kedua, sebagai orang beriman, mari minta pertolongan Tuhan untuk mengubah diri kita hingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Dengan kemampuan demikian, mari kita melakukan yang baik, yang sesuai kehendak Allah. Mari kita tiru yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita berusaha jadi peniru yang mengikuti apa yang Yesus lakukan dan perbuat. Ketiga, ketika jadi peniru Yesus, maka kita bukan sekedar meniru, tapi kita meniru yang baik, yang didorong oleh rasa syukur karena Yesus mengasihi kita. Peniru Yesus yang mewujudkan kasih, maka hidup kita bukan jadi peniru sembarangan, tapi peniru kasih Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi dengan menyerahkan dirinya sendiri jadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah, maka sebagai pengikut Yesus, kita yang mau jadi peniru Yesus, kita juga harus mau menyerahkan diri, memakai segala kekuatan dan tenaga yang kita peroleh dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan kita jadi berkat untuk sesama. Nah, saudara-saudara, persoalannya bagaimana untuk jadi peniru yang memperhatikan 3 hal di atas. Tidak ada jalan lain kecuali mari kita bergaul dengan Yesus untuk mengenal Yesus sebaik mungkin dan meniru gaya hidup Yesus. Jadilah orang Kristen peniru Kristus dalam kepeduliannya pada sesama. Peniru Yesus yang peduli akan sesama dengan tidak pilih kasih. Tidak membedakan sesama yang satu dari yang lain, tapi peduli akan setiap sesama. Sebagaimana Yesus mengasihi semua orang tanpa ada pembedaan, mari kita jadi peniru Kristus yang mengasihi sesama secara sadar tanpa pilih kasih. Sadar karena semua sesama kita dikasihi oleh Yesus. Saudara-saudara, sanggupkah kita jadi peniru Yesus, peniru Kristus? Pasti sanggup, asal kita upayakan
dengan bersandar pada pertolongan Yesus Sang Kristus. Jangan meniru Kristus dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa, karena kita tidak sanggup. Tapi jadilah peniru Kristus yang berusaha melakukan apa yang Yesus telah lakukan bersama Yesus. Minta pertolongannya. Minta kekuatan daripadanya. Minta supaya hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Seperti Yesus menjadi berkat untuk kita semua. Dan dengan demikian kita boleh memuliakan Bapa di sorga. Tuhan kiranya menolong kita menjadi peniru-peniru Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan syukur kepadamu untuk kesempatan kami berkumpul di pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami diingatkan untuk hidup sebagai peniru-peniru Kristus. Bapa, mampukan kami untuk melihat Kristus, mengenal Kristus dengan segala pelayanannya yang Yesus lakukan bagi kami semua. Dan mampukan kami untuk mempunyai ketertarikan kepada apapun yang Yesus telah lakukan. Dan kami boleh menirunya secara bertanggung jawab. Mampukan kami melakukan yang baik seperti yang Yesus telah lakukan buat sesama kami yang manapun, tanpa kami membedakan seorang dari yang lain. Bapa, mampukan kami melakukan yang baik karena memang kami mengenal Yesus. Karena itu tolong kami untuk bergaul dengan Yesus. Untuk mengenal Yesus sedalam-dalamnya. Untuk kami boleh meniru Yesus. Bukan sekedar meniru, tapi kami boleh melakukannya dalam ketaatan kepada Bapa dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati kami. Bapa, mampukan kami menjadi peniru-peniru Kristus yang tulus, yang bisa menyukakan orang dan membawa orang-orang untuk mengenal Yesus. Berkatilah persekutuan doa pagi ini, Bapa. Jadikan kegiatan ini berkat untuk jemaat-Mu, untuk kami yang hadir di dalam persekutuan doa ini. Bapa, tolonglah supaya kami semua boleh menjadi pendoa-pendoa yang setia. Menjadi umat-Mu yang dengan sadar menyisihkan waktu dan tenaga dan pikiran kami untuk kami bergaul dengan Yesus, untuk kami berdoa kepada Yesus, untuk kami datang kepadamu. Bapa, topanglah kami. Kami juga mau datang kepadamu di tengah urusan pandemi yang belum selesai. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Hiburkan mereka yang sakit, yang berbaring di rumah sakit karena pandemi ataupun penyakit lain. Kami memohon padamu, hiburkanlah mereka yang kehilangan kekasih, yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa, hiburkan dan kuatkan mereka. Bapa, mampukan supaya ada
pekerjaan baru untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami juga saat ini mau berdoa untuk para anggota tim medis yang melayani para pasien di rumah sakit, pasien yang juga di rumah. Tuhan mampukan setiap anggota tim medis untuk menolong para pasien. Beri mereka kekuatan, kesetiaan dalam tugasnya. Bapa, salurkanlah kuasa kesembuhan yang daripadamu kepada para pasien melalui kerja dari setiap anggota tim medis. Bapa, kami berdoa, mampukanlah pemerintah kami untuk menolong yang sakit dengan sebaik mungkin. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden dengan segala stafnya, untuk boleh menjadi pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin yang tidak korup, menjadi pemimpin yang memikirkan rakyat dan masyarakat yang membutuhkan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh datang kepadamu di dalam doa-doa kami. Mampukan kami untuk terus berada di jalan-Mu, untuk terus bersandar padamu, untuk terus meminta kepadamu dalam segala kebutuhan kami. Sempurnakan kiranya ya Bapa permohonan doa kami dan ampuni segala kekurangannya. Dan Bapa, dengarkanlah permohonan kami. Kami menyerahkannya buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Gading Indah, di mana kami menjadi bagiannya. Terimalah kami Bapa. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita pada persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita di dalam setiap tindak tanduk dan langkah kita. Dan semoga kita juga tetap bersandar kepada Tuhan dalam pengalaman-pengalaman kita yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Dalam keadaan indah maupun yang sulit, dalam sehat dan sakit, dalam segala keadaan, biar kita bersandar pada Tuhan dan kita boleh merasakan pertolongannya. Sampai ketemu lagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai ketemu.